Yuk, main game sambil belajar IPA bersama Ibu Via. Sebelum lanjut, jawab pertanyaan ini, ya. Ciri mana yang membedakan makhluk hidup dan benda mati? Jawabannya adalah A. Makhluk hidup dapat bergerak dan berkembang, sementara benda mati tidak bisa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa makhluk hidup perlu dikelompokkan? Jawab sesuai yang kamu tahu, ya. Selanjutnya, apa yang mendasari pengelompokan makhluk hidup? Jawab sesuai pengetahuanmu. Nah, pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang sel. Khususnya tentang apa itu sel dan apa itu mikroskop. Coba perhatikan gambar ini. Tahukah kamu gambar apa ini? Bola-bola cekung dalam gambar ini ada di dalam tubuh manusia, loh. Gambar ini adalah gambar sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kamu terluka dan berdarah, bisakah kamu melihat bentuk sel darah merah tepat seperti pada gambar? Tentu tidak ya, karena sel darah merah itu ukurannya sangat kecil dan tidak dapat dilihat mata secara langsung. Makanya kita butuh alat bantu untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil, yaitu mikroskop. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan sejarah dan teori penemuan sel. 2. Menjelaskan bagian-bagian mikroskop dan cara menggunakannya. Sekarang coba perhatikan ruangan kelasmu atau kamar tidur atau ruang tamu di rumahmu. Komponen apa sajakah yang membentuk tembok rumahmu? Ada semen, ada pasir, ada batu bata, dan lain sebagainya. Sekarang coba hubungkan analogi antara sel darah merah tadi dengan komponen terkecil pembentuk tembok rumahmu, seperti pasir dan sebagainya. Pasir adalah salah satu komponen terkecil pembentuk tembok. Sama halnya dengan sel darah merah merupakan salah satu komponen terkecil pembentuk tubuh manusia. Jadi, menurut pemahamanmu, apa pengertian dari sel? Sel adalah unit struktural atau bagian terkecil yang menyusun atau membentuk tubuh makhluk hidup. Berdasarkan penelitian dari berpuluh-puluh tahun hingga berabad lamanya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa ada 3 teori sel yang utama, yaitu 1. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. 2. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. 3. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang kita bahas tentang sejarah penemuan sel. 1. Di tahun 1665, seorang ilmuwan bernama Robert Hooke mengamati sel memakai mikroskop majemuk dan melihat ruang-ruang kecil penyusun sayatan gabus, dan memberi nama ruang-ruang tersebut sebagai sel. Kemudian di tahun 1831, ilmuwan Robert Brown mengamati adanya inti sel dan menyatakan bahwa sel adalah ruangan kecil yang dibatasi membran berisi cairan. Selanjutnya di tahun 1839, Theodor Schwann mengemukakan bahwa semua organisme tersusun dari sel baik tumbuhan maupun hewan. 4. Di tahun 1855, Rudolf Virchow pertama kali menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau disebut omnis cellula e cellula. Kemudian di rentang tahun 1859 sampai 1861, ilmuwan Louis Pasteur melakukan berbagai eksperimen untuk membuktikan bahwa sel tidak muncul secara spontan dari benda mati, tetapi harus dari sel lain. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. Ilmuwan yang pertama kali menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya adalah? Jawaban yang benar adalah B. Rudolf Virchow. Berarti kita sudah selesai belajar tentang sejarah dan teori penemuan sel. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kedua, ya. Ada yang tahu apa itu mikroskop dan fungsinya? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat makhluk hidup atau benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Ada 2 jenis mikroskop berdasarkan sumber cahaya yang digunakan.
Ada mikroskop cahaya yang menggunakan cahaya tampak. Kemudian mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron sebagai sumber cahayanya. Mikroskop cahaya kemudian dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah lensa okuler yang digunakan. 1. Mikroskop monokuler, menggunakan satu lensa okuler. 2. Mikroskop binokuler, menggunakan dua lensa okuler. Sekarang kita bahas bagian-bagian mikroskop. Dimulai dari dua bagian besar mikroskop, yaitu 1. Bagian optik, berfungsi menghasilkan gambar dari objek yang diamati. 2. Bagian mekanik, berfungsi menopang dan mengatur bagian optik dan objek yang diamati. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya khususnya mikroskop cahaya monokuler dengan memperhatikan video berikut. Hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan mikroskop dan bagian-bagiannya, khususnya mikroskop cahaya monokuler. Dimulai dari lensa okuler. Lensa okuler berasal dari kata oculus artinya mata. Oleh karena itu, lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Umumnya perbesaran 10x, tapi ada yang 5x dan 12,5x. Fungsi lensa okuler untuk mengamati objek. Tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi sebagai penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Makrometer. Makrometer berfungsi untuk menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif ke meja preparat. Micrometer. Mikrometer memiliki fungsi yang sama dengan makrometer. Jika makrometer yang diputar, lensa objektif bergerak cepat. Jika mikrometer yang diputar, lensa objektif akan bergerak lebih lambat. Lengan microscope. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika memindahkan mikroskop. Penjepit preparat. Penjepit preparat berfungsi untuk menjepit kaca preparat agar tidak bergeser-geser. Revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif letaknya dekat dengan objek yang akan diamati. Memiliki perbesaran seperti 4x, 10x, 40x, dan 100x. Lensa objektif fungsinya sama dengan lensa okuler. Meja preparat. Meja preparat berfungsi sebagai tempat meletakkan kaca preparat atau objek yang akan diamati. Cermin. Cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kaca preparat atau objek yang akan diamati. Kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi sebagai dudukan atau penopang dan penyangga mikroskop. Sekarang, coba sebutkan bagian-bagian mikroskop yang terlihat dan kamu ingat. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Kembali ke dua bagian utama mikroskop. Apa sajakah yang termasuk bagian optik? Bagian optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Sementara itu, bagian mekanik terdiri keseluruhan bagian mikroskop selain bagian optik, seperti tabung mikroskop, revolver, makrometer, dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang kerjakan tugas satu ini secara mandiri di buku catatan masing-masing. Kemudian tugas 2 ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. Kita sampai di akhir pembelajaran di pertemuan kali ini. Kita sudah belajar tentang sejarah dan teori penemuan sel. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang bagian-bagian mikroskop secara detail. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Ibu Fia.